warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat para ibu dan ayah yang pertama-tama saya mau ucapkan selamat kepada calon ibu dan calon ayah yang berhasil menjalankan program hamilnya. Mudah-mudahan kandungannya selalu sehat, lancar sampai hari kelahirannya. Dan juga saya doakan kepada seluruh ibu dan seluruh ayah yang ada di rumah. Selamat ya, kalian punya keturunan yang gak susah dapetinnya. Alhamdulillah. Jaga baik-baik anak keturunan kalian, sayangi mereka, jangan sia-siakan mereka, jadikan mereka adalah ladang pahala kita. Alhamdulillah sampai saat ini saya dan suami masih berusaha dan masih harmonis dalam rumah tangga. Tidak ada kekurangan, tapi kan itu masih bisa ditutupi dengan kelebihan dari kita. Oke ya, aku mau lanjutin cerita yang kemarin. Maaf nggak nyambung ya, kemarin itu kan suami libur, pengennya ikut dong bikin video, maunya gitu ya. Aku belum bisa ngelanjutin episode selanjutnya yang kayaknya ini bakalan menguras air mata aku juga sih. Oke ya, selesai aku perjuangan itu gadis, aku selesaiin sampai di situ. Lanjut sekarang perjuangan aku pas setelah menikah. Saya menikah 6 tahun lalu, bulan Oktober kalau nggak salah. Lanjut ya, maaf. Bukannya saya di sini bikin video buat dikasihani atau cari sensasi atau aib kok diumbar. Menurut saya ini bukan aib. Ini ya keadaan saya. Saya harus ceritakan ke semua orang yang kekuatannya kurang dari saya. Saya harus menguatkan mereka. Saya harus menjadi contoh. Kadang hati ini suka egois. Ini yang terjadi sama saya ya bun. Kadang hati ini egois. Kalau ada yang bilang orang normal yang punya anak yang haid, ada yang bilang sabar ya Pak, sabar, nanti juga indah pada waktunya. Nanti juga ini sabar. Hati ini egois, suka nggak nerima. Kenapa? Suka hati ini berbicara, bisa kalian ngomong gitu, kalian udah gak ngerasain. Beda lagi kalau yang ngomongnya sama seperti kita. Jadi kayak oh iya ya, dia juga sama kayak aku, masa dia aja bisa aku enggak ya. Hati suka menerima ya bun, gitu nggak sih? Sama nggak? Nah aku juga di sini gitu ya. Mungkin ada bunda-bunda, mbak-mbak sekalian yang belum menikah tapi yang perasaannya sama saya. Mudah-mudahan kalau keadaannya sama-sama saya bisa melegakan keadaan atau hati. Dan biasa ini ya, saya tuh dari dulu suka ketek-ketek di handphone atau cari browsing atau cari ke orang yang keadaannya sama saya itu jarang. Saya belum menemukan. Bukan mau ditemenin ya bun, kalau bisa jangan, cukup saya yang mengalami kayak gini. Aku tuh mau tahu gimana syariatinnya, gimana harus ke dokter mana yang benar-benar manyun. Aku belum nemu. Kalau katanya aku sering dengar, tapi kalau langsung ketemu yang keadaannya sama saya, yang nggak haid, yang itunya nggak normal rahimnya, aku belum nemu sampai saat ini. Nanti pengen ketemu satu bukan mau ditemenin, cuma mau tahu dia bisa kuat, terus dia bisa ikhtiarnya kemana aja. Syukur-syukur kalau ada yang keadaannya sama aku terus bisa jadi normal. Aku lagi cari nih, kalau ada bunda-bunda tolong informasikan sama saya, tolong. Kebaikan kalian mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ya. Sesudah menikah saya dengan suami, saya di situ menikah kan, suami cuti
dari kerjaannya. 3 bulan saya menikah, 3 bulan dari pernikahan suami saya berangkat lagi. Di situ saya juga kerja ya di pabrik sepatu. Suami berangkat lagi ke sana. Pernikahan baru usia 3 bulan. Di situ saya nggak merasakan apa-apa. Orang nggak ada yang ngomong, ih belum punya anak, udah lama nikah, udah 3 bulan nikah. Belum ngomong, karena kan di situ posisi saya sama suami pisah, LDR. Dalam jangka waktu 2 tahun ya, suami saya kerja di sana, berangkat lagi 2 tahun. Saya di situ belum merasa murung, orang-orang belum banyak yang menggunjing saya, karena mereka ya pikirnya mau menunda dan suaminya kerja jauh. 2 tahun kemudian suami saya pulang. Saya sudah berhenti bekerja. Suami saya pulang. Di situ mulai ada percikan omongan netizen. Ya, saya juga nggak bisa menahan mereka buat ngomong ya. Itu hak mereka. Yang mulai menggelitik di telinga, lumayan bikin sedih. Pertama yang bilang, wah jadi nih udah pulang dikebut pasti langsung jadi, biasanya kayak gitu. Saya kalau baru pulang masuk dia langsung subur bisa jadi. Lah aku mana tahu aku lagi subur apa enggak, orang aku kan gak head, aku nggak tahu ya bun. Di situ mulai usaha cuti ya, 3 bulan suami saya cuti lagi, cuma 3 bulan. Banyak tapi belum sekencang sekarang ya yang ngomongnya, kan itu cuma cuti aja ada gitu ya. Udah 2 tahun ya belum nikah, terus suaminya mau berangkat lagi. Udah tuh jangan berangkat lagi, sekarang mah giliran bikin anak, udah bikin kayak adonan bala-bala bebari kata aku teh. Udah 3 bulan berlalu, itu aku baru nempatin rumah baru ya. Aku dibikinin rumah sama suami, alhamdulillah. Suami aku berangkat lagi, otomatis aku tinggal di rumah baru yang dibikinin suami sendirian. Nah, baru setahun kurang, kan itu suami saya pengen saya pergi ke sana buat ziarah. Syukur-syukur bisa umroh ya. Pengajuan suami saya bikin visa umroh buat saya ke perusahaannya, ternyata ditolak. Ya sedih ya. Mudah-mudahan kita tahun ini semuanya dikasih kesempatan oleh Allah untuk berumroh. Amin amin. Selang gak berapa lama ibu saya meninggal. Disitulah saya semakin sedih. Penopang hidup saya, segala kecurahan, segala yang tahu saya nggak pernah cerita keadaan saya begini, kecuali ibu saya. Saya emang nggak mau cerita, kenapa ya, nggak percaya sama orang. Bukan nggak percaya, itu sulit menerima nasihat orang yang nggak sama kayak saya. Nggak lama dari ibu meninggal, qadarullah bapak juga meninggal. Semakinlah suami saya di sana berguncang hatinya memikirkan saya. Katanya kasihan pulangnya teh ngedadak. Nah pulang kan baru bukan cuti ya, sekarang mah resign, udah nggak berangkat lagi ke sana, pulang. Tahun 2019, berarti udah 3 tahunnya sekarang. Tahun 2019 itu kenceng banget dari sampai sekarang ya Bu. Suami saya pulang, alhamdulillah saudaranya, keluarganya, orang tuanya membaik, gak pernah menyinggung hal begitu. Alhamdulillah, mungkin mereka mengerti keadaan saya. Tapi ada 1-2, tapi bukan saudara inti ya, saudara jauh. Dari pihak suami, dari pihak saya ada. Pertama ada ya dari pihak saya, bayangin. Ada yang sampai bilang gini, Teh Upah cantik ya sekarang mah, udah nikah keurus, badannya teh meni gemuk.
alhamdulillah dapat suami juga udah haji, terus sudah dibikin rumah, alhamdulillah ya teh mah senang bahagia gitu ya. Tapi sayang ya mandul itu dia ngomongnya di hadapan, astagfirullahaladzim ya Allah, itu dia bilangnya waktu ayah saya meninggal, bapak saya meninggal, itu belum dikebumikan, itu bilang gitu di hadapan mayat bapak saya, bunda. Kebayangkan? Anehnya di situ Allah menguatkan hati saya nggak marah. Apa coba yang saya lontarkan? Cuma senyuman. Tapi nggak, artinya sedih ya, tetap saya manusia biasa. Besoknya saya bilang sama kakak, ya Allah, meni bilang gitu, bapak kayak meni belum dimakamin, bilang gitu di hadapan mayatnya. Kata kakak saya, dengerin aja, kamu hatinya sakit kan, kalau lagi hatinya sakit cepet-cepet berdoa, kan doa orang yang teraniaya, yang hatinya tersakiti itu insya Allah cepet dikabul. Coba berdoa kalau lagi tersakiti gitu teh, ya Allah, semua hajat kita teh doain, semua mudah-mudahan terkabul. Dan saya juga tuh sama suami teh nggak diem aja. Pertama suami saya itu kan orangnya agamis banget, sama agamanya itu apa ya, bukan fanatik, mendalami banget, alim lah, suami saya tuh alim. Ke dokter dia bukan nggak percaya, cuma dia kan tergantung ke sayanya masih trauma untuk ke dokter, nggak apa-apa kata dia. Lagian suami saya nggak minta untuk saya ke dokter, tergantung saya kapan siapnya. Tukang urut kan banyak di sini, sekalinya saya pegal-pegal kan cari tukang urut, sekalian saya diperiksa apakah ada perkembangan rahim saya. Oh ya bun, dari semenjak menikah saya belum ada perubahan, saya masih belum head. Sampai sekarang umur saya 32 saya belum head ya bun. Udah diurut-urut gitu. Ada satu tukang urut, masih saudaranya semua, bilang kayak gini, bahasa Sunda ya bun, iya mas sana ada rahimnya bekah, kalau bahasa Sunda mah bekah sana ada, cuma ada cuma hapa itu kayak padi yang nggak ada isinya loh, ada padinya, bentuk padinya, cuma nggak ada isinya. Nah gitu rahim saya, kata si tukang urut itu. Ya udahlah, masih ada harapan kan, berarti ada rahim saya, cuma nggak ada isinya. Nah, kalau madu ada ya dari tetangga, Pak coba bikin madu. Nah alhamdulillah kalau tetangga saya kan kosongnya cuma 1,5 tahun, katanya mah yaitu programnya di dokter, suka program di dokter sama minum madu kurma katanya. Nah aku juga disaranin buat beli, alhamdulillah udah habis 2 botol. Kalau kurma muda setiap suami pulang kan bawa, bukan 1 kilo 2 kilo lagi, suami saya bawanya sekardus. Itu setiap suami saya pulang atau setiap temannya mau kirim ke Indonesia, saya selalu nitip. Terus buah zuriat juga saya sudah pernah dikasih sama saudara yang pulang haji. Terus kalau terapi gitu saya sampai disengat lebah, bayangin udah saya kan disengat lebah, apapun itu saya jalanin. Sekarang saya lagi ikhtiar sama susu Prenagen, katanya mah ada yang berhasil ya, mudah-mudahan ya, apapun itu ya kita coba selagi itu masih ada barangnya dan bisa dibeli. Nah, daya itu dari pihak saya, pernah ada yang ngomong gitu saudara, ada lagi dari pihak saudara suami saya bilangnya gini, lagi ngebahas anak, ya Allah tapi mama meni baik ya, sudah masih belum punya anak,
romantis hayang berduaan wae ya nggak apa-apa ya teh gitu. Terus ada yang nyautin nggak apa-apa tapi dah ari anu gahet mau boga anak seumur hidupnya. Itu teh di hadapan orang banyak lagi pada ngariung, lagi pada ngumpul. Bayangin bunda, aku mah cuma bisa senyum darek nembalan nembalan apa, aku mah emang kayak gini. Udah gitu deh. Suami saya alhamdulillah ya bu. Sebenarnya masih banyak, cuma kan takutnya gibah aku teh ngomongin orang lain. Ada yang sampai suami saya suruh nikah lagi, ada yang sampai saya harus pergi dulu dari suami saya, pisah dulu, nanti suruh balik lagi, ada. Ampun deh. Pokoknya mah kudu kuat-kuat iman we saya sama suami teh. Kalau nggak kuat-kuat iman mah ya ampun godaan teh nggak dari kita juga, dari luar. Nah udah gitu kan saya sama suami nggak nerima sampai gitu aja ya. Keadaan kita seperti ini tuh nggak nerima. Ada kalanya kita sedih, dan kita tuh manusia. Ada kalanya suami saya mengeluh, ada pasti ada. Selama 6 tahun lebih 4 bulan pasti ada. Nggak mungkin kita lempeng-lempeng aja rumah tangganya. Sampai suatu saat suami saya pulang kerja, dia tuh murung. Nggak, biasanya kan suami saya mah orangnya ceria, nggak pernah dipikirin masalah segede apapun juga. Kalau masalah di luar nggak pernah dibawa ke dalam rumah. Kata aku teh, kenapa kamu murung? Ada masalah? Enggak sebenarnya. Ada yang gini, temennya ngomong, Pak Haji belum, kan suami saya disebutnya Pak Haji. Pak Haji belum punya anak, sabaraha tahun, 6 tahun sana. Gitu. Ya suami saya teh sampai rumah teh mending cicing mah diem ya Allah. Gimana kalau mereka yang ngerasainnya ya? Ampun deh. Pokoknya mah jangan ngeduhul ya Allah, jangan ngomong gitu. Dah gak tahu atuh rahasia Allah mah. Sekarang kamu bisa ngomong kayak gitu sama kita, ya lain kali mah mungkin saudara kamu atau anak kamu, keturunan kamu, ya mudah-mudahan mah jangan ya, kasihan. Kita juga harus nguatinnya teh, nggak mudah gitu. Oke ya. Nah kita juga sering ngeluh, ya Allah Abi kita teh semakin tua, kata aku teh sama suami kalau ngobrol berdua ya, kita teh semakin tua bakalan sakit-sakitan. Kita teh lamun sakit teh atau udah tua teh kita teh bakalan gak mampu jika teh boro-boro buat kemana-mana teh. Harus ada yang ngelayanin kita berenan udah tua teh. Intinya kita teh nggak akan kuat selamanya buat cari uang teh, cari nafkah. Nah di situ teh ayo atuh orang ke dokter. Aku teh udah bilang gitu, bener mau ke dokter kumaha mah. Aku teh di situ teh sebenarnya mah masih ragu. Gini aja atau ada kata suami teh, kalau ragu mah uang mah ada sana. Daripada ke dokter mah mendingan kita teh kasih ke anak yatim geus puguh ya, kasih sama ponakan-ponakan kamu, adik-adik kamu, insya Allah. Dan kalau kita teh baik sama mereka teh di hari Tuhan nanti teh, mereka di hari Tuhan kita nanti teh mereka yang baik sama kita nolongin meren. Si tante upah mah sama si om haji masuk ngasih uang jadi nah gitu, jadi lebih manfaat lah ya. Ada kepikiran kita mau adopsi anak, tapi kita adopsinya mau orang yang benar-benar kurang mampu atau yatim piatu, atau ya kebanyakan anaknya gitu yang nggak mampu. Dari saudara mau siapapun boleh, soalnya aku udah dapet restu juga dari mertua aku, katanya boleh kalau ngambil anak dari orang lain. Udah hampir berapa kali, lebih dari 5 kali yang ngejanjiin mau ngasih anak, sampai ada yang ke rumah, sampai ada yang aku mau pergi nggak jadi gara-gara mereka bilang mau ke rumah. Ada yang bilang minta uang duluan, yang masih di rahim katanya minta
apa, buat berobat sehari-hari, padahal umur kandungannya masih 4 bulan. Udah minta uang duluan buat ngelahirin, udah banyak macem-macem. Alhamdulillah qadarullah semuanya itu belum aku dapetin. Kalau ke panti asuhan kita belum ya, karena kita masih terkendala biaya dan pengetahuan juga kan. Kalau ke panti asuhan mah apa namanya, ada prosedurnya, ada undang-undangnya. Nah kita itu belum paham dan belum siap juga biayanya, katanya biayanya gede juga. Oke, segini dulu. Makasih yang mau udah dengerin, makasih yang udah doain, makasih yang udah kasih saran, kasih semangat. Kalau ada yang mau denger cerita lagi di luar aib ya, di luar gibah, aku insya Allah cerita lagi. Silahkan tinggalkan di kolom komentar, aku cerita lagi. Enggak, dan masih banyak, itu cuma sebagian besar. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.